Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Cindy Wahyuningrum, NIM T20194121. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma, yang itu bahasa Yunani yang artinya tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dan perantara akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu adalah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatisme dalam perkembangan mengalami perbedaan kesimpulan, walaupun berasal dari gagasan yang sama. Di sini pragmatisme memiliki 3 patokan yang disetujui, yaitu menolak segala intelektualisme, absolutisme, dan meremehkan logika formal. Corak paling kuat dari pragmatisme adalah kuatnya pemikiran tentang konsep penggunaan. Makna kegunaan dalam pragmatisme lebih ditetapkan pada kebenaran sains, bahkan pada hal-hal bersifat metafisik. Maka dalam pragmatisme pengetahuan tidak selalu atau tidak mesti diidentikan dengan kenyataan, tetapi menjadi dua hal yang sama sekali terpisah. Di dalam aliran pragmatisme, terdapat kekeliruan yang dibuktikan dengan 3 tataran pemikiran. Yang pertama, kritik dari segi landasan ideologi pragmatisme. Yang kedua, kritik dari segi metode pemikiran. Yang ketiga, kritik terhadap pragmatisme itu sendiri. Di sini implementasi aliran filsafat pragmatisme. Jadi di dalam pelaksanaan pendidikan, pragmatisme mengarahkan agar subjek didik saat belajar di sekolah tidak berbeda ketika ia berada di luar sekolah. Oleh karenanya, kehidupan sekolah selalu disadari sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup. Di sini pengalaman belajar di sekolah tidak berbeda dengan pengalaman belajar di luar sekolah. Di sini kecerdasan disadari akan melahirkan pertumbuhan, dan pertumbuhan itu yang akan membawa mereka ke dalam beradaptasi dengan dunia yang berubah. Jadi ide gagasan yang berkembang menjadi sarana keberhasilan. Implikasi filsafat pendidikan pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan mencakup 5 hal pokok. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini memberikan pengalaman untuk menemukan hal-hal baru dalam sosial dan pribadi. Yang kedua, kedudukan siswa. Kedudukan siswa adalah organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk pertumbuhan. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum di sini berisi pengalaman yang teruji yang dapat dirubah. Guru di sini menyesuaikan bahan ajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang keempat, metode. Metode yang digunakan adalah learning of doing, artinya belajar sambil bekerja. Yang kedua, problem solving method, artinya metode pemecahan masalah. Yang ketiga, inquiry and discovery method, artinya metode penyelidikan dan penemuan. Yang kelima, peran guru. Di sini peran guru adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Nama saya Nurahmi Kirbillah, NIM T20194150. Di sini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh filsafat pragmatisme. Yang pertama ialah Charles Sandre
Peirce. Dalam konsepnya, ia menyatakan bahwa sesuatu dikatakan berpengaruh bila memang memuat hasil yang praktis. Pada kesempatan yang lain, ia juga menyatakan bahwa pragmatisme sebenarnya bukan suatu filsafat, bukan metafisika, dan bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Dari kedua pernyataan itu, tampaknya Peirce ingin menegaskan bahwa pragmatisme tidak hanya sekedar ilmu yang bersifat teori dan dipelajari hanya untuk berfilsafat serta mencari kebenaran. Juga bukan metafisika karena tidak pernah memikirkan hakikat di balik realitas, tetapi konsep pragmatisme lebih cenderung pada tataran ilmu praktis untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. Peirce mengemukakan dua metode, yaitu metode pragmatik dan prosedur penetapan makna. Yang dimaksud metode pragmatik merupakan suatu ide yang kita pikirkan itu bisa menjadi jelas. Metode pragmatik bukan dimaksud untuk menetapkan makna semua ide, melainkan untuk konsep intelektual yang dimiliki struktur argumentatif atas fakta objektif. Prosedur penetapan makna merupakan urunan lain yang dari Peirce pada pragmatisme. Pertama, suatu makna itu kosong bila tidak dapat diaplikasikan dalam situasi. Kedua, untuk dapat memberikan makna, kita harus membangun skema sebagai kerangka teoretik untuk mendapatkan isi konsep empirik yang signifikan. Yang kedua, dari William James. William James lahir di New York pada tahun 1842 Masehi. Menurut William, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui, dan menurut pendapatnya, pragmatisme adalah filsafat praktis karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan, harapan, serta keyakinan manusia untuk sebagian dari masa depannya. Di dalam bukunya The Meaning of Truth, arti kebenaran, James mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri dan terlepas dari segala akal yang mengenal. Sebab pengalaman kita berjalan terus dan segala yang kita anggap benar dalam pengembangan itu senantiasa berubah. Karena di dalam prakteknya, apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran mutlak. Yang ada adalah kebenaran-kebenaran, artinya dalam bentuk jamak, yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Nilai pengalaman dalam pragmatisme tergantung pada akibatnya, kepada kerjanya, artinya tergantung keberhasilan dari perbuatan yang disiapkan oleh pertimbangan itu. Pertimbangan itu benar jikalau bermanfaat bagi pelakunya, jika memperkaya hidup serta kemungkinan-kemungkinan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kormila Trianingsi, NIM saya T20194120. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh filsafat yang bernama John Dewey. Langsung saja, John Dewey mengatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Dewey sendiri lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Dalam teori intinya, Dewey mengembangkan filsafat sebagai berikut. Situasi di sekeliling kita itu sebagai pengalaman pertama merupakan situasi indeterminate. Maka dengan berpikir reflektif, situasi tersebut menjadi determinate atas refleksi kita.
Oleh karena filsafat harus berpijak pada pengalaman dan pengolahannya secara aktif kritis, dengan demikian filsafat akan dapat menyusun sistem norma-norma dan nilai-nilai. John Dewey bukan mencari benar salah, melainkan mencari efektif dan tidak. Menurut John Dewey, kita ini hidup dalam dunia yang belum selesai penciptaannya. Selanjutnya, saya akan menceritakan Herakleitos. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Ia terkenal dengan ucapannya Panta Reikai Uden Meni, yang berarti semuanya yang mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal tetap. Melalui ajaran tentang hal-hal yang bertentangan tetapi disatukan oleh logos, Herakleitos disebut filsafat sebagai filsafat dialektis. Melalui ajaran tentang hal-hal yang bertentangan tetapi disatukan logos, Herakleitos disebut filsafat dialektis yang pertama di dalam sejarah filsafat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.